Yo guys, kali ini gue kembali lagi untuk ngebahas garapan Zeta Chain ya. Nah sebelumnya gue ucapkan selamat dulu buat teman-teman yang ikutin tutorial testnet Zeta Chain gue. Kalau nggak salah itu sekitar 8 bulan lalu ya, atau hampir setahun lebih gitu ya Zeta Chain. Dan kemarin akhirnya cair ya. Cairnya pun juga lumayan dan beragam ya teman-teman. Ada yang dapat 700, ada yang dapat 1000 Zeta, bahkan ada yang dapat 1 Zeta ya, macam-macam lah ya. Kebetulan gue dapatnya lumayan dan gue masih hold sampai sekarang. Bahkan kemarin setelah sehari listing, Zeta itu naiknya lumayan ya, bahkan 100% lebih gitu loh. Sekarang $1 sekian. Jadi ya, gue rasa Zeta ini punya long term yang cukup cerah ya, dan gue berharap makin besar ekosistem yang terbangun di Zeta. Nah, Zeta juga sekarang lagi adain campaign baru ya. Kali ini dia dari Zeta Hub, di mana kita kumpulin XP lagi. Sama kayak di testnet. Kalau di testnet kita kumpulin XP, di sini kita juga kumpulin XP. Nah, di sini juga gue berspekulasi bahwa ini akan terjadi airdrop kedua. Tapi ingat ya, ini spekulasi ya. Jadi belum tentu benar, belum tentu dapat gitu loh. Tapi ini spekulasi aja. Di mana tugas kita juga sama, mengumpulkan XP sebanyak mungkin yang nantinya XP tersebut akan digunakan sebagai snapshot untuk mendapatkan reward Zeta Coin. Ya kurang lebih gitu ya. Jadi di garapan ini kita fokusnya di on-chain yang mainnet ya, otomatis ini bisa dibilang retroaktif dan butuh modal gitu loh. Buat teman-teman yang kemarin dapat dari airdrop, kalian pengen withdraw semua silakan, pengen withdraw sebagian silakan, sebagian lagi untuk ngegarap ini retroaktif, atau buat teman-teman yang tidak dapat airdrop tapi pengen coba ngejar ngegarap retroaktifnya boleh juga ya, silakan bebas. Kalian bisa beli Zeta itu di beberapa exchange. Kalian juga bisa beli di DEX ya, di Dodo. Nanti gue akan kasih tahu seperti apa kalau beli di Dodo. Lalu kan bisa dikirimkan atau bridge ke jaringan Zeta Chain. Kebetulan juga ada tasknya atau misinya. Jadi gue akan kasih tahu kalian step-step satu persatu untuk menyelesaikan misinya dan cara mendapatkan XP-nya gitu ya. Jadi kita langsung mulai aja untuk Zeta Chain ini. Pertama kalian silakan buka link ya, Zeta Hub, linknya ada di deskripsi video. Kalian klik aja di situ supaya tidak kena website palsu ya, atau website scam. Gue akan tulis itu join, terus ada bit.ly, nah itu kalian klik gitu ya, join. Itu kalian klik ada linknya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini pertama kali. Nah, ini kalian bisa buka di PC, bisa buka di HP, tapi lebih enak di komputer, di PC, biar tampilannya lebih lengkap gitu ya. Nah, ini kita klik I have read and agree, terus enter aja, kita masuk. Welcome to Zeta Hub, ya kita continue aja, terus kita connect your wallet. Teman-teman silakan connect ke MetaMask kalian. Kan bisa pakai OKX Wallet, bisa pakai Bitget, dan lain-lain terserah kalian. Tapi seperti biasa, gue selalu pakai MetaMask karena jarang error dan paling fleksibel di sini. Nah, ini kalian silakan connect, lalu dia akan minta untuk menambahkan jaringan Zeta Chain Mainnet. Ya, chain ID-nya 7000. Nah, kalau udah kalian tinggal connect aja. Kalau belum, tinggal ditambahkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tunggu sampai dia masuk ya. Nah, dia akan loading. Nah, kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini karena kalian pakai link gua, kalian akan mendapatkan bonus reward 2000 XP ya. Tapi kalau kalian nggak pakai link gua, kalian nggak akan dapat bonus XP-nya kayak gitu ya. Nah, kalau udah sekarang kalian klik Get Zeta ya. Nah, di sini kalian bisa beli Zeta kalau kalian belum punya di wallet Zeta Chain kalian. Kan bisa beli di AD Finance, Zeta Swap, Uniswap, Izumi, ya bisa di Dodo juga, tapi nanti gua akan kasih tau yang pakai Dodo aja karena itu ada bisa pakai Binance Smart Chain ya, lebih murah. Kalau pakai Uniswap itu di Ethereum, gas fee-nya mahal gitu ya. Kalau untuk exchange beberapa udah support kayak Bybit, OKX, Bitget, Coinbase, KuCoin, Get. Nah, kalau untuk ngirim dari EVM, kalian bisa pakai OKX atau Bitget. Nah, kurang lebih itu ya tipsnya ya kalau untuk biayanya yang murah gitu. Paling murah sih ya nanti pakai BSC aja. Oke, nah nanti dashboardnya seperti ini. Ini kalau error kayak gini, kalian nggak usah bingung kan, tinggal refresh saja. Karena memang ini tuh masih beta ya, dia masih beta. Jadi masih suka error kan, bisa baca di atas sini. We're expecting a high volume of traffic. Some of our functionally may be restricted. Artinya karena banyak yang akses dan ini juga masih beta, jadi performanya masih kurang bagus, masih jelek gitu. Jadi masih masih lelet. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti kalau buat temen-temen yang dapat airdrop, kalau tidak salah ya, ini gua agak lupa karena gua udah lewatin tahap ini gitu loh.
Kalau tidak salah, nanti dia di bawah sini ada tulisan enroll your XP. Kalian bisa klik, nanti kalian dapat 1000 XP kayak gitu. Itu kalau yang dapat airdrop. Kalau nggak dapat airdrop, tampilannya kayak yang tadi itu, yang gua kasih lihat gitu ya. Nah, anggap misalnya kalian udah refresh dan udah lancar, dia masuknya tampilannya seperti ini, ya, yaitu My XP Dashboard. Di sini ada informasi terkait XP kalian, tapi ya ini karena masih bug, belum muncul XP-nya, harusnya sudah. Terus tulisan Welcome to Zeta Club, terus di bawah ada beberapa activity yang bisa kalian kerjakan. Nah, activity ini nantinya akan bertambah seiring berjalannya waktu, tapi gue akan bahas apa yang sudah muncul dulu. Jadi yang pertama itu activity-nya adalah di sini ada invite a friend, ya. Kalian bisa invite teman kalian dengan cara generate invite link. Di sini kalian bisa klik. Nanti kan akan dapat link yang bisa kalian ajak teman kalian untuk gabung ngegarap Zeta Chain ini. Wajib nggak untuk referral? Ya sebenarnya tidak wajib, tapi mengingat biasanya itu rewardnya semakin besar kalau kalian punya invite friend yang banyak gitu loh. Jadi ya kalau bisa sebanyak mungkin aja. Terus di sini ada beberapa misi, jadi gue akan jelasin satu persatu. Yang pertama mungkin paling gampang adalah send Zeta in Zeta Chain sama receive Zeta in Zeta Chain. Nah ini gue akan jelasin dulu. Jadi kalau send ini kita ngirim Zeta di jaringan Zeta Chain ke jaringan lain. Kalau receive kita menerima Zeta di Zeta Chain dari jaringan lain. Nah ini cara dapetinnya gimana? Cara dapetinnya itu gampang. Pertama kali kalian ke bagian transaction. Sorry, ke bagian send. Karena kan dimintanya untuk send ya. Ya, send. Nah, kita ke send. Terus, nah di sini pertama kita ngirim dulu dari jaringan lain ke jaringan Zeta. Caranya gimana? Caranya adalah di sini from-nya ada BSC, ada Ethereum, ada Bitcoin. Biaya jaringan paling murah itu adalah Binance Smart Chain. Untuk di sini, kita klik aja BSC to Zeta Chain. Nah, di sini aset yang bisa dikirim tuh ada BNB dan Zeta. Nah, kalian pertama pilihnya yang BNB dulu aja. Ya, kita kirim aja sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, misalnya 0,001 gitu loh. Ya, sebenarnya bebas mau berapa aja, tapi kita kirim sedikit aja, yaitu 0,001. Oke, nah terus kalian switch to BSC, ganti ke jaringan Binance Smart Chain, terus kalian tinggal kirim BNB-nya. Jadi pastikan di wallet kalian BNB-nya itu cukup untuk biaya jaringan dan untuk mengirimkan aset, kayak gitu. Ya, misalnya 0,001. Nah, kan tinggal send aja kirim. Nah, contoh di sini kalian bisa lihat di recent send-nya. Ya, di situ kecatat gua ada pernah ngirim 0,01 BNB dari BSC ke Zeta Chain. Ya, ini sekitar 1 jam lalu gitu loh. Ya, jadi kurang lebih gitu. Nah, tahap keduanya apa? Tahap keduanya, kalau kalian udah send, kita butuh Zeta untuk mengirim aset Zeta dari BSC ke Zeta Chain. Dapetin Zetanya dari mana? Dapetin Zetanya adalah gue pakai namanya Dodo Exchange di sini ya. Dodo. Jadi gue swap gitu loh. Nah, di sini gue butuh BNB dan butuh Zeta. Jadi gue akan swap dari BNB ke Zetanya. Nah, untuk Zeta ini kalian bisa dapetin dari CoinGecko. Ya, kalian ke CoinGecko. Sebenarnya untuk Zeta BSC-nya source code, smart contract token itu udah gue taruh di deskripsi video. Belakangnya itu 55308. Tapi kadang kan nggak bisa copy ya kalau kalian dari HP ya. Jadi kalian ke bagian CoinGecko biar nggak kena scam. Pilih Zeta Chain. Nah, kalian ke bawah, di sini ada contract. Kalian klik yang titik 3. Terus di sini ada BNB Smart Chain, nih kalian copy. Dan kalian bisa tambahkan ke MetaMask kalian supaya Zeta-nya itu muncul di MetaMask jaringan BSC kalian. Gitu ya, kalian copy. Kalau udah kalian ke Dodo, di sini kalian masukin. Ya, di atasnya masukin, nanti muncul nih Zeta. Kalian klik. Ya, nanti dia akan seperti ini. Nah, ini kalian terserah mau beli berapa aja. Misalnya kalian cuma beli sedikit aja, misalnya 0,005. Nah, ini dapatnya sekitar 1,04 Zeta. Nah, ini kan tinggal approve dan confirm order. Ya, nantinya kalian swap. Nah, ini contoh di sini gue ada swap 0,005 BNB dapat 1,05 Zeta kayak gitu. Nah, nanti Zeta-nya akan masuk ke wallet kalian jaringan Binance Smart Chain. Kalau udah kalian kembali ke Zeta Hub, lalu kan tinggal masukin angka yang sama gitu loh. Kalian bisa copy di sini, terus masukin di sini. Ya, terus nantinya kan tinggal kirim aja deh gitu. Nah, misalnya kayak gini. Oke. Nah, kan tinggal send Zeta. Nantinya dia akan ngirimin Zetanya dari jaringan Binance Smart Chain ke Zeta Chain.
Ya, kurang lebih kayak gitu. Untuk biaya jaringannya mengikuti biaya jaringan Binance Smart Chain. Ya, nantinya harusnya kalau kalian udah kirim kayak gitu, yang udah selesai misinya itu adalah receive BNB in Zeta Chain dan send Zeta to Zeta Chain kayak gitu. Nah, terus habis itu apa? Ada quest lagi, receive ETH in Zeta Chain. Nah, ini butuh gas fee Ethereum. Jadi saran gua biar murah, ketika kalian ingin menyelesaikan yang ini, kalian pastikan gue-nya ETH itu lagi rendah. Nah, ini termasuk murah nih 15 ya. Pastikan kalian cek di gas tracker ya, Etherscan. Nanti gue taruh linknya di deskripsi video ya, gas tracker. Terus kalian cek aja di bagian height-nya atau average. Pastikan ini dua-duanya di bawah 20 ya. Kalau bisa di bawah 10, wah itu bagus banget, itu murah banget gas fee-nya ya. Nah, sama kalian ke send ya, kalian klik send. Kalian pilih from-nya itu Ethereum ya to Zeta Chain. Oke, terus kalian kirimnya Ethereum gitu loh. Ya, karena dia mintanya kan send ETH kan. Nah, kalian bisa pilih terserah mau ETH-nya berapa. Misal 0,001 gitu. Nah, ini contoh tadi gue sejam lalu juga udah melakukan ya, dari Ethereum to Zeta Chain. Kalian bisa lihat gue kirim 0,001, itu sekitar 2 dolar apa 3 dolaran gitulah ya. Nah, terus kalau udah nantinya di earn XP-nya itu akan hijau, akan bisa claim XP. Nah, yaitu untuk ETH-nya. Terus kalau untuk di sini ada receive Bitcoin in Zeta Chain. Nah, ini lebih ribet sih. Ini butuh gas fee-nya lebih mahal ya. Jadi kalian harus ngirim Bitcoin ke Zeta Chain. Cara gimana? Sama, kalian ke send, pilih networknya from Bitcoin to Zeta Chain. Nah, di sini kalian butuh wallet namanya XDeFi Wallet. Jadi kalian bisa install di xdefi.io, ya kan, klik aja kayak gini. Nanti dia akan kebuka seperti ini, install.xdefi.wallet. Kalian add to Brave ya, atau add to browser kalian install. Terus nanti XDeFi walletnya kalian isi Bitcoin networknya itu, kalian isi dengan Bitcoin. Nah, itu gas fee-nya lumayan sebenarnya. Bisa sekitar 100.000 lebih dalam bentuk rupiah gitu loh. Nah, ini gue belum kerjain karena gue belum isi Bitcoin-nya. Tapi kalau kalian mau, kalian tinggal isi. Lalu kalian tinggal deposit Bitcoin bebas terserah, misalnya 0,00001 gitu ya. Boleh gitu loh. Nah, kalau udah kalian tinggal send aja Bitcoin-nya ke Zeta Chain Network ya. Jadi nantinya kalian akan dapat XP tambahan untuk yang menggarap BTC ke Zeta Chain, yaitu 2500 XP. Oke. Nah, next selanjutnya kalau kita udah send, nah sekarang kita receive, menerima Zeta di Zeta Chain ya. Caranya gimana? Caranya adalah yang tadi, kalau kalian kirim dari BSC ke Zeta, itu kan dia ngirim ya, menerima di Zeta Chain-nya. Nah, kalau send Zeta Chain, kalian ke send, ini kita balik aja from Zeta Chain to BSC. Nah, ini kalian kirim misalnya 0,1 Zeta gitu loh. Nah, tapi ini ada network fee. Network fee-nya lumayan, yaitu 2 Zeta gitu loh. Jadi misalnya kalau kalian kirimnya 5, ya nyampe ke apa? Ke wallet kalian itu sekitar 1,76. Jadi lumayan sebenarnya. Ya, ada Zeta network fee, ada destination fee. Ya, ini gas fee-nya lumayan sih. Mungkin kalian bisa ngirimnya 5 kali ya, 5 Zeta kali ya. Atau ya sekitar satu kekecilan, ya berarti kalian bisa kirim 4 Zeta. Ya, supaya kalian nanti dapatnya 0,75 gitu. Oke, teman-teman. Itu untuk yang Send Zeta. Nah, ini Send Zeta juga gue belum kerjain gitu ya. Nah, terus apa lagi? Ada lagi LP Anycore Pool. Nah, ini kita bikin liquidity provider. Caranya gimana? Kalian ke pool, terus kalian pilih poolnya. Nah, tadi kan kita udah ngirim tuh BNB sama ETH gitu ya. Nah, di sini gue udah bikin LP yang BNB, tapi yang ETH belum. Jadi gue akan kasih tau caranya gimana. Kalian klik Zeta ETH, terus di sini akan muncul ya Zeta dan ETH di bagian deposit. Ini kalian maksin aja bagian ETH-nya. Terus dia akan muncul otomatis yang di bagian Zeta-nya ya. ETH-nya misalnya punya gue 2,31 dolar. Artinya di Zeta dia butuh 2,33 dolar. Kalau udah, kalian klik review deposit, allow Zeta ETH deposit. Terus kan tinggal di MetaMask-nya bayar sejumlah biaya jaringan. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah, kalian klik confirm deposit.
Ya, kita deposit dulu seperti ini. Untungnya sih biaya jaringan Zeta ini termasuk murah ya. 0,0 sekian dolar. Jadi ya harusnya bisa hemat modal 1 Zeta buat gas fee-nya, tapi sisanya ya kita butuh untuk ya kayak gini at LP gitu loh. Nah, terus kalau udah kalian klik stake my LP token ya. Di sini akan muncul seperti ini kan, klik max, review stake, allow Zeta ETH LP stake ya. Terus kan tinggal konfirmasi di wallet kalian. Tunggu sampai transaksi berhasil. Kalau sudah, klik confirm stake. Lalu bayar sejumlah biaya jaringan lagi. Nah, ini nantinya kalian bisa dapat reward Zeta coin ya. Tapi ya baik lagi, semakin banyak nilai yang kalian staking kan, maka rewardnya semakin besar kayak gitu. Oke, jadi kalau kalian punya duit lebih, uang dingin, pengen long term, kalian bisa staking jadiin LP. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini Zeta pun sudah berhasil. Nah, ini kalian klik done. Nah, untuk withdrawalnya gimana kok? Untuk withdrawalnya kalian bisa klik di sini, my pool-nya. Ya, terus kalian klik withdrawal. Reward dulu. Terus kalian unstack. Masukin LP-nya berapa, gitu ya. Misalnya 100% atau max. Terus kalian klik. Nah, ini tulisannya ke mendem nih ya. Ini di sini klik hijau di sini. Confirm unstack. Nanti kalian bayar sejumlah biaya jaringan ya untuk ngelakuin unstack. Nah, kalau sudah nanti kalian ke withdrawal, nanti kalian unstack pool kalian di sini. Ya, nah ini karena gue belum mau ada rencana unstack, jadi gue belum unstack gitu ya. Intinya nanti muncul di my position. Nah, sama dengan BNB dan Bitcoin ya, caranya sama. Dan nantinya kalian akan dapat XP sebesar 5.000 XP gitu ya. Nah, sisanya tugas lainnya adalah kalian invite temen. Ya, ada invite 10, ada invite 50. Ini bisa kalian akalin pakai tuyul akun sih. Karena gue nggak tahu apakah nanti kena sibel atau enggak. Cuma harusnya ya bisa kalian akalin kayak gitu. Ya. Nah, terus untuk yang dapat XP itu udah kelar sampai sini dulu. Nah, sekarang gue akan jelasin garapan lainnya di Zeta ya. Dimana ini lebih ke spekulasi dan punya peluang aja sebenarnya. Jadi yang pertama adalah kita staking Zeta di node ya, di node. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kan bisa ke bagian di sini ada stake. Nah, di bagian stake di sini ada explore all validator. Nah, di sini tipsnya adalah kalian fokus yang uptime-nya paling tinggi ya. Apa itu uptime? Uptime ini adalah seberapa sering servernya mati gitu loh. Si validator ini servernya mati. Kalau dia 100% artinya servernya belum pernah mati. Kalau dia udah mulai turun artinya server dia pernah mati. Nah, ini contoh ada node stake, dia udah pernah mati nih, makanya uptime-nya 99,2% kayak gitu. Saran gue cari yang 100% atau yang masih tinggi. Kayak misalnya, nah ini Forest Track 99,98% masih oke. Go 99,99% tuh masih oke gitu. Ya, itu tipsnya. Yang kedua, kalian bisa cari yang commission fee-nya itu 5% sampai 10%. Itu masih oke gitu ya. Nah, terus kalian bisa cek yang bagian voting power-nya. Jangan yang terlalu kecil. Ya, ini terlalu kecil nih, Bastion. Baru 3.000 Zeta doang. Ya, kalian bisa coba yang ini ada INF Stone 02 itu boleh. Terus ke Beware Labs itu boleh ya 500 sekian Zeta. Ini juga ada Forest Staking juga boleh gitu. Jadi kan tinggal pilih aja pengen yang mana. Omnichain 2 juga boleh, ini 21 juta, ini gede banget gitu ya. Jadi kalian bisa klik misalnya Forest Staking, kalian klik. Terus kalian masukin Zeta-nya, misalnya 100 gitu ya. Terus klik. Nah, di sini kan perlu tahu bahwa ketika nanti kalian pengen undelegate atau kalian pengen withdrawal, itu butuh waktu 21 hari setelah kalian klik tombol undelegate. Baru masuk ke wallet. Jadi nantinya undelegate, kalian klik, nunggu 21 hari, baru kalian bisa masuk ke wallet kalian, Zeta-nya. Ya, jadi nggak bisa langsung dijual. Nah, kenapa kita melakukan staking di validator? Tujuannya adalah pertama, mengamankan jaringan, membantu Zeta Chain tetap berjalan. Yang kedua adalah kita berharap nantinya ada airdrop dari project-project di luar Zeta Chain. Ya, jadi project-project yang nantinya akan ambil snapshot uh, ke validator Zeta. Ya, jadi kayak gitu. Harapannya di situ gitu loh. Sama kalian dapat reward Zeta juga karena nanti Zeta kan akan berbunga. Itu kalau kalian staking di
validator. Jadi ini sifatnya Dior pakai uang dingin gitu ya. Nah, terus apa lagi airdropnya? Selanjutnya adalah ekosistem Zeta Chain, yaitu DeFi, dApps gitu-gitu ya. Jadi yang pertama ada namanya Eddy Finance. Nah, ini Eddy Finance ini tuh adalah sebuah DeFi untuk DEX ya, swap. Di sini ada bagian reward, cuma kita belum bisa lihat rinci rewardnya seperti apa. Jadi kemungkinan nanti dapat token Eddy Finance. Dengan cara apa? Dengan cara sesering mungkin kalian melakukan swap aset di Eddy Finance kayak gitu. Jadi kalian bisa swap berbagai aset di sini, kalian bisa pilih ya, semakin sering kalian swap, semakin besar volume. Uh, Kalian juga bisa nambah LP di sini staking ya. Nantinya kalian akan dapat poin yang poin tersebut bisa ditukar dengan airdrop Eddy Finance. Yang kedua adalah Zeta Swap ya. Nah, ini kurang lebih sama kayak Eddy Finance cara mainnya, di mana kalian bisa swap, add liquidity sama refer. Nah, yang ini lebih jelas informasinya. Dia ngasih tahu kalau kalian nge-swap di atas atau setiap $100 kalian dapat 5 poin. Ya, kalau kalian swap minimum $100 kan baru akan dapat poin. Kalau add liquidity, kalau kalian add liquidity di atas $100 kan akan dapat 10 poin. Ya, dan ini sifatnya per scale. Ya, jadi kurang lebih sama, tinggal swap-swap aja bolak-balik asetnya terserah kalian. Ya, sama ada pools. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu yang ketiga adalah Zeta Earn. Nah, Zeta Earn ini adalah LSD atau Liquid Staking DeFi, di mana kalian bisa staking Zeta kalian untuk mendapatkan LST, yaitu ST Zeta. Jadi kalian staking Zeta, dapat ST Zeta. Nah, ini kurang lebih sama sistemnya, dia ada reward di sini. Semakin banyak Zeta yang kalian stakingkan, maka semakin besar reward yang kalian dapatkan. Nah, jadi harapannya ketiga platform ini tuh bisa memberikan airdrop dengan cara berinteraksi ya, dari menggunakan Zeta Coin yang kalian miliki. Ya, jadi kurang lebih itu tutorialnya semua. Yang pertama dari Zeta Hub dapat XP, yang kedua adalah di Legit Validator, yang ketiga adalah pakai ekosistem. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nanti kalau updatean terbaru terkait ada informasi lagi di ekosistem Zeta, ya gue akan update videonya buat kalian. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa pantau tiap akun Twitter dari masing-masing garapan yang kalian garap. Misal kalau kalian garap Zeta Earn, ya kalian follow Twitternya, dan kalian tunggu informasi terkait kapan airdrop dan token itu bisa diklaim di situ. Oke, paling itu pesan gue. Kita ketemu lagi. Dadah.